Perkenalkan, nama saya Wulan Setiawardani dengan NPM 250130101699. Perkenalkan, nama saya Edrilian Angelin Lauret, NPM saya 2501101033. Perkenalkan, nama saya Balun Salid Sauda dengan NPM 250-130-10139. Nama saya Novisal Anggraini, NPM 250130100215. Perkenalkan, nama saya Alfrisilia Sesitanjola dengan NPM 2501-30-143. Perkenalkan, nama saya Bilqis Humaira Karima, NPM 25013010165. Perkenalkan, nama saya Katarina Yolanda dengan NPM akhir 187. Definisi lingkungan bisnis dan manajemen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian lingkungan bisnis menurut para ahli. Menurut Hans 2018, pengertian lingkungan bisnis adalah sebuah konsep atau fenomena dinamis dari tren yang muncul dalam etika bisnis, tanggung jawab sosial, tata kelola bisnis, perubahan pola kebiasaan konsumen, dan sejenisnya. Yang kedua, mengutip pendapat Gluck and Shaw dalam penelitian Wispandono 2010 menjelaskan jika lingkungan bisnis meliputi beberapa faktor di luar perusahaan yang menimbulkan peluang sekaligus ancaman bagi perusahaan. Yang ketiga, Dill mengutip dari jurnal karya Eko Suyono 2013 menjelaskan jika lingkungan bisnis adalah lingkungan yang harus dihadapi oleh organisasi dan perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dari ketiga pengertian tersebut, bisa disimpulkan jika lingkungan bisnis adalah segala aspek baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan, baik menjadi peluang ataupun ancaman. Kemudian, pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wibowo 2007 mengartikan manajemen sebagai sebuah proses sumber daya organisasi yang melibatkan orang lain di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Yang kedua, menurut Kamers 2015, manajemen adalah serangkaian upaya untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang bersifat fisik atau non-fisik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan baik. Yang ketiga, menurut Bartol dan Martin 2015, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama yang meliputi merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Dari ketiga pengertian tersebut, bisa disimpulkan jika manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan berbagai sumber daya, baik fisik maupun non-fisik, dengan menjalankan fungsi-fungsi utama seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Jadi, berdasarkan pengertian para ahli yang sudah saya sebutkan sebelumnya, definisi lingkungan bisnis dan manajemen adalah dua konsep yang saling berkaitan, di mana lingkungan bisnis mencakup berbagai faktor internal dan eksternal yang bersifat dinamis serta dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi organisasi. Sedangkan manajemen merupakan proses pengelolaan sumber daya melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk menghadapi kondisi lingkungan tersebut secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan organisasi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai konsep lingkungan bisnis dan juga manajemen. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis sendiri adalah seluruh faktor di luar maupun di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi aktivitas, keputusan, serta kinerja dari suatu perusahaan. Lingkungan ini menentukan peluang yang bisa dimanfaatkan dan juga ancaman yang harus diantisipasi oleh perusahaan. Secara umum, lingkungan bisnis biasanya dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal nantinya akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu lingkungan eksternal mikro dan juga lingkungan eksternal makro. Nah, yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal sendiri mencakup beberapa unsur yang berada di dalam suatu organisasi dan dapat dikendalikan secara langsung oleh pihak manajemen. Nah, untuk unsurnya sendiri itu ada beberapa macam, yaitu ada sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya perusahaan, keuangan, teknologi, dan juga sistem operasional. Nah, lingkungan internal ini menentukan kekuatan atau strength dan juga kelemahan atau weakness di dalam suatu perusahaan.
Contohnya adalah suatu perusahaan dengan tim yang kompeten dan sistem kerja yang efisien itu memiliki keunggulan bersaing yang lebih tinggi dibanding perusahaan dengan manajemen yang lemah. Yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri adalah faktor di luar perusahaan yang sulit atau tidak dapat dikendalikan, tetapi tetap harus dianalisis agar perusahaan tetap mampu bersaing. Nah, lingkungan eksternal sendiri tadi sudah dijelaskan, dibagi dua lagi, yaitu menjadi lingkungan mikro dan juga lingkungan makro. Yang lingkungan mikro itu mencakup kegiatan di industri. Nah, lingkungan mikro sendiri itu berhubungan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Komponennya adalah pelanggan, pemasok, pesaing, distributor, dan kreditur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lingkungan makro. Lingkungan makro biasanya mencakup faktor yang lebih luas yang mempengaruhi seluruh industri. Faktor-faktornya sering dianalisis melalui pendekatan PESTEL, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Yang pertama ada politik. Politik sendiri biasanya mencakup kebijakan pemerintah dan juga regulasi. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi sendiri biasanya mencakup inflasi, suku bunga, dan juga daya beli. Yang ketiga ada sosial. Sosial mencakup gaya hidup dan juga demografi masyarakat. Yang keempat ada teknologi. Teknologi biasanya mencakup inovasi dan juga digitalisasi. Yang kelima ada lingkungan. Lingkungan sendiri biasanya mencakup isu keberlanjutan, contohnya pengolahan limbah secara ramah lingkungan. Yang keenam adalah hukum. Hukum sendiri biasanya mencakup aturan ketenagakerjaan dan juga perlindungan konsumen. Contohnya adalah perubahan teknologi digital memaksa perusahaan beradaptasi dengan sistem berbasis online agar tetap relevan. Lalu kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu manfaat analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pasar yang telah didapat dari data-data yang telah diperoleh. Yang kedua, mengantisipasi resiko. Yang ketiga adalah menentukan strategi yang tepat dalam suatu perusahaan untuk menjalankan suatu organisasi. Yang keempat adalah menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di sekitar lingkungan perusahaan. Nah, tanpa analisis lingkungan, perusahaan beresiko salah dalam mengambil keputusan strategis. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai lingkungan bisnis, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan konsep manajemen. Pengertian manajemen sendiri adalah proses mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sendiri bukan sekedar mengawasi, tetapi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari manajemen itu sendiri. Secara umum, terdapat 4 fungsi utama dari manajemen. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan sendiri itu untuk menentukan tujuan serta langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Contohnya, menetapkan target penjualan tahunan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu menyusun struktur kerja dan pembagian tugas agar kegiatan berjalan sesuai sistematis. Yang ketiga adalah pengarahan atau leading, yaitu menggerakkan dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai dengan rencana. Yang keempat ada pengendalian atau controlling, yaitu memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan. Nah, dalam manajemen sendiri itu ada beberapa tingkatan, yaitu ada 3. Yang pertama ada manajemen puncak atau top management. Nah, tugasnya sendiri adalah untuk menentukan kebijakan dan juga strategi besar oleh perusahaan. Yang kedua adalah manajemen menengah atau middle management, yaitu untuk menjembatani strategi dan operasional dari suatu perusahaan. Yang terakhir adalah manajemen lini pertama atau first line management. Nah, tugasnya sendiri untuk mengawasi kegiatan operasional sehari-hari. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai lingkungan bisnis itu apa dan juga manajemen itu apa. Sekarang kita akan membahas mengenai apa sih hubungan lingkungan bisnis dan juga manajemen. Nah, lingkungan bisnis sendiri itu menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajerial. Manajemen yang baik akan menganalisis lingkungan eksternal maupun internal, memaksimalkan kekuatan internal, menyusun strategi adaptif, dan juga mengelola risiko yang ada. Artinya, lingkungan bisnis ini menyediakan konteks, sedangkan manajemen itu menentukan respons strategis dan juga adaptif bagi perusahaan secara maksimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan dinamika lingkungan bisnis. Dalam dunia bisnis,
Selain memperkuat sistem pengelolaan bisnis yang merupakan faktor internal perusahaan, para pelaku bisnis juga perlu memperhatikan lingkungan bisnisnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan setiap kegiatan bisnis yang dilakukan selalu dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pada lingkungan bisnis. Menurut Lawrence dan Weber 2010, keberadaan lingkungan bisnis selalu bersifat dinamis, karena pada akhirnya bisnis adalah bagian dari sosial. Secara umum, ada dua klasifikasi dalam lingkungan bisnis, yaitu lingkungan bisnis internal dan eksternal. Di sini akan saya jelaskan terkait lingkungan bisnis internal. Lingkungan bisnis internal adalah faktor-faktor yang terdapat di dalam sebuah perusahaan, dan biasanya perusahaan dapat mengendalikan faktor-faktor tersebut untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis eksternal atau di luar perusahaan. Faktor-faktor internal sendiri menjadi penentu kapabilitas suatu bisnis dalam hubungannya, seperti pemasaran, kegiatan-kegiatan, sumber daya manusia, keuangan, dan teknis. Terdapat 6 faktor internal lingkungan bisnis dalam sebuah perusahaan yang dapat dilakukan. Terdapat 6 faktor internal lingkungan bisnis dalam sebuah perusahaan yang dapat dikendalikan. Yang pertama ada sikap kerja kewirausahaan, kompetensi manajerial, kompetensi pemasaran, kompetensi teknis, kompetensi keuangan, dan yang terakhir kompetensi hubungan manusiawi. Lalu yang kedua adalah lingkungan bisnis eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar perusahaan, sehingga tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Walaupun faktor eksternal tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, namun dalam faktor eksternal juga terdapat pencapaian visi, misi, serta tujuan yang memengaruhi tercapai atau tidaknya target sebuah perusahaan. Namun Sepol 2018 menyatakan bahwa lingkungan bisnis eksternal merupakan lingkungan bisnis yang cakupannya lebih luas. Di dalam lingkungan eksternal terdiri dari beberapa faktor ekonomi, seperti faktor politik, faktor teknologi, dan faktor sosial. Sedangkan persaingan tidak termasuk dalam kategori lingkungan bisnis eksternal. Agar perusahaan dapat tetap stabil bahkan cenderung mengalami kesuksesan, maka diperlukan keahlian untuk meneliti dan menerapkan segala faktor dengan baik dan tepat. Karena jika kita tidak menghadapi faktor-faktor tersebut dengan baik, maka bisa berakibat berkurangnya peminat pada perusahaan kita. Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup lingkungan bisnis dan manajemen. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan menggunakan contoh sebuah kedai kopi. Pertama adalah lingkungan internal. Ini adalah faktor yang berasal dari perusahaan dan bisa dikendalikan. Dalam kedai kopi, contohnya adalah karyawan, modal, kualitas pelayanan, dan sistem kerja. Semua itu diatur oleh manajemen. Kedua adalah lingkungan eksternal, yaitu faktor dari luar perusahaan. Lingkungan eksternal mikro meliputi pelanggan, pemasok bahan baku, dan pesaing. Misalnya, jika banyak pesaing membuka kedai kopi baru, maka bisnis harus membuat strategi baru agar tetap menarik pelanggan. Lingkungan eksternal makro meliputi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, tren masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, kenaikan harga bahan baku atau perubahan tren minuman dapat mempengaruhi penjualan. Disinilah peran manajemen sangat penting. Manajemen harus mampu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya agar bisnis dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan tersebut. Dengan memahami ruang lingkungan bisnis dan manajemen, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan daya saing. Di sini, saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Michael Armstrong, manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengembangan kinerja individu dan tim. Yang kedua, menurut Herman Aguinis, manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja agar selaras dengan tujuan organisasi.
Yang ketiga, menurut Gary Dessler, manajemen kinerja merupakan proses menetapkan standar kinerja, menilai kinerja, serta memberikan umpan balik untuk meningkatkan hasil kerja. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa manajemen kinerja adalah sistem yang mengatur bagaimana pekerjaan direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diperbaiki agar tujuan organisasi bisa tercapai. Manajemen kinerja dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya dinilai di akhir tahun saja, namun, prosesnya itu dimulai dari menentukan target kerja yang jelas, memantau pelaksanaan pekerjaan, mengukur hasil dengan indikator kinerja, lalu memberikan evaluasi dan pengembangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya ada pembahasan mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer. Keterampilan yang pertama ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan yang pertama ada conceptual skill. Keterampilan ini sangat penting bagi manajer tingkat atas atau top management. Kemampuan konseptual terdiri dari memahami gambaran besar, menganalisis masalah secara strategis, merumuskan visi misi dan strategi perusahaan, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan jangka panjang. Lalu yang kedua ada keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini biasa dilakukan oleh manajer tingkat bawah. Keterampilan teknis ini sendiri mencakupi penguasaan bidang kerja tertentu, misalnya di bagian keuangan, pemasaran, ataupun produksi. Lalu yang kedua ada pemahaman sistem dan prosedur operasional. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan software manajemen. Lalu yang ketiga ada keterampilan interpersonal atau human skill. Skill di sini berhubungan langsung dengan manusia, yang di dalamnya ada berkomunikasi secara efektif, memotivasi dan membimbing karyawan, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan konflik secara profesional. Lalu yang keempat, di sini ada keterampilan manajemen waktu. Keterampilan ini wajib dimiliki oleh seorang manajer karena untuk mengatur prioritas pekerjaan, mengelola deadline, dan mendelegasikan tugas secara efektif. Dengan kombinasi keterampilan tersebut, manajer dapat mengelola sumber daya perusahaan secara optimal dan membawa organisasi menuju keberhasilan yang berkelanjutan. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan kebijakan inovatif. Nah, sebenarnya apa sih proses pengambilan kebijakan inovatif? Jadi, proses pengambilan kebijakan inovatif itu tahapan sistematis dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan yang mengandung unsur pembaruan atau inovasi, gunanya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada itu secara lebih efektif. Nah, proses ini tuh menekankan pada penggunaan ide-ide yang baru, pendekatan kreatif, serta pemanfaatan data dan bukti ilmiah. Kenapa menekankan pada hal-hal tersebut? Karena agar kebijakan yang dihasilkan itu nantinya mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, maupun perubahan teknologi. Nah, sebenarnya tujuannya tuh apa sih? Jadi tujuan dari proses pengambilan kebijakan inovatif ini itu untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan juga mampu menjawab tantangan atau permasalahan baru yang ada dalam lingkungan kita. Jadi terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu ada tahap pengetahuan, yang dimana individu itu mulai mengenal adanya inovasi, serta mengumpulkan informasi awal. Nah, yang kedua, selanjutnya ada tahap persuasi. Jadi di tahap ini itu individu itu mencari informasi lebih lanjut, lebih mendalam sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Setelah persuasi selesai, kita masuk ke tahap pengambilan keputusan yang dimana di tahap ini itu individu itu menentukan pilihan untuk menerima atau menolak inovasi yang ada. Yang keempat ada tahap implementasi. Setelah tadi kita menentukan pilihan kita mulai menerapkan inovasi tersebut itu dalam praktik, dan kita juga menilai sejauh mana sih inovasi tersebut bermanfaat bagi lingkungan kita. Dan terakhir ada tahap konfirmasi. Nah, tahap akhir ini itu individu itu terus mencari dukungan informasi untuk memperkuat keputusan adopsi serta memastikan inovasi tersebut memberikan hasil yang positif. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi keberhasilan pengambilan kebijakan inovatif? Yang pertama itu ada kepemimpinan. Nah, tentunya gaya kepemimpinan sendiri itu berbeda-beda ya setiap orang.
Nah, maka dari itu gaya kepemimpinan ini memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan. Nah, ketika kita mendapatkan pemimpin yang mendukung perubahan, pemimpin yang terbuka terhadap perubahan, serta memberikan ruang kita berpartisipasi, itu jauh lebih mudah dalam mengadopsi ide-ide baru dibandingkan pemimpin yang menolak perubahan dan juga tertutup. Yang kedua ada budaya organisasi. Nah, ketika kita memasuki organisasi yang memiliki budaya budaya kerja yang kolaboratif dan juga adaptif terhadap perubahan, itu lebih mudah untuk mengadopsi inovasi. Sedangkan kalau organisasi yang terlalu birokratis itu seringkali menolak inovasi karena dipandang menambah beban kerja. Dan yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Nah, ini tuh faktor yang penting ya dalam proses inovasi. Nah, ketika kita sudah menemukan inovasi nih, tapi setelah kita telaah lagi, inovasi tersebut itu membutuhkan pendanaan yang tinggi. Nah, itu sangat amat menghalangi karena kita seringkali menunda penerapannya atau bahkan menolak karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat ada tekanan eksternal. Nah, tadi udah ada pihak internal yang mempengaruhi ya. Sekarang ada faktor eksternal seperti kebijakan pemerintahan pusat, kompetisi dengan institusi lain, dan juga tuntutan publik. Nah, pada situasi tertentu itu inovasi itu justru muncul bukan karena inisiatif atau internal diri kita, melainkan akibat tekanan lingkungan dari luar yang yang membuat kita itu memunculkan inovasi tersebut. Dan yang terakhir ada evaluasi dan data lapangan. Nah, di proses inovasi ini, evaluasi itu sangat amat penting. Kita pastinya akan melakukan evaluasi terhadap inovasi yang pernah kita lakukan ya. Dan hal tersebut dapat menjadi pertimbangan ulang. Nah, indikator kinerja dan juga data organisasi itu berperan penting dalam menentukan inovasi yang kita temui itu bisa diterapkan secara efektif atau tidak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.